Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Habib Adi bin Muhammad bin Husain An-Habsyi, salah satu Habib yang mana namanya masih terkenal sampai sekarang. Meski beliau sudah wafat ratusan tahun silam, namun meski begitu namanya masih harum hingga sekarang. Itu tak lain karena karangan beliau yang bernama Simtud Duror masih eksis terdengar di mana-mana, terlebih dalam sebuah acara seperti halnya acara maulid, pengajian, hajatan, dan acara lainnya. Beliau Habib Adi bin Muhammad Al-Habsyi dilahirkan di desa Gersam, Hadramaut, Yaman pada tanggal 24 bulan Syawal tahun 1259 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1839 Masehi. Beliau lahir dari pasangan Habib Muhammad bin Husain An-Habsyi dengan Syarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Jufri. Dalam biografi dan manaqib beliau tertulis jelas nasab Habib Ali yang terhubung langsung ke Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ali Zainal Abidin bin Husain bin Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Manaqib itu menceritakan tentang perjalanan hidup sang waliullah. Ketika beliau Habib Adi masih berumur 7 tahun, ayahnya hijrah ke kota Mekah bersama 3 anaknya yang telah dewasa, yaitu Habib Abdullah bin Muhammad, Habib Ahmad bin Muhammad, dan Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika beliau berumur 11 tahun, beliau pindah ke Saiwun bersama ibunya. Ini disebabkan agar beliau bisa memperdalam ilmu agama seperti halnya ilmu fikih dan ilmu lainnya, sesuai perintah Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Dalam perjalanannya ke Saiwun, Habib Adi singgah di rumah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau menggunakan kesempatan itu untuk menelaah dan mempelajari kitab serta meminta ijazah kepada beliau. Di saat beliau berumur 17 tahun, beliau diminta oleh ayahnya untuk tinggal di Mekah. Namun di sana beliau hanya tinggal selama 2 tahun. Setelah itu beliau kembali lagi ke Saiwun sebagai seorang alim dan ahli dalam pendidikan. Beliau Habib Adi memiliki banyak guru. Salah satu guru beliau adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ketika Habib Adi bertemu dengan sang guru, terlihat tubuhnya diliputi cahaya hingga terbesit dalam hatinya, lelaki ini malaikat atau manusia, kata beliau dalam hatinya. Suatu hari beliau tidak bisa membendung rindunya terhadap sang guru Habib Abu Bakar Al-Attas. Sampainya di sana, Habib Abu Bakar sudah mengetahui bahwasannya sang murid itu bakalan pergi menemuinya. Hingga kemudian Habib Abu Bakar memberinya kabar gembira bahwa kelak di Hadramaut Habib Adi akan memperoleh ahwal atau kedudukan yang besar dan manfaat yang banyak. Setelah itu Allah pun mengabulkan apa yang diucapkan Habib Abu Bakar tadi. Di saat beliau berumur 37 tahun, Habib Adi membangun ribat atau yang lebih dikenal dengan pondok pesantren, yang mana pondok ini pertama kali berada di Hadramaut, tepatnya di daerah Saiwun, untuk para pencari ilmu baik dari dalam maupun dari luar kota. Ribat ini menyerupai masjid, terletak di sebelah timur halaman Masjid Abdul Malik. Biaya orang-orang yang tinggal di ribat atau istilah gampangnya tinggal di pondok, beliau tanggung sendiri. Saat beliau berumur 44 tahun, beliau membangun masjid yang bernama Masjid Riyad pada tahun 1303 Hijriah pada bulan Syawal. Tentang masjid tersebut, beliau berkata, dalam Masjid Riyad terdapat cahaya rahasia dan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau berumur 37 tahun, beliau mengarang sebuah kitab maulid yang diberi nama Simtud Duror, yang sampai sekarang kitab ini masih eksis di mana-mana. Kitab tersebut awalnya hanya terkenal di Yaman, namun seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan tersebar ke belahan dunia termasuk Afrika, Arab Saudi, Oman, Singapura, hingga Indonesia. Beliau mengarang kitab ini pada hari Kamis tanggal 26 bulan Syawal tahun 1327 Hijriah dan menyempurnakannya pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1327 Hijriah.
Beliau Habib Ali wafat di Syaibun pada tanggal 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah. Pada tahun-tahun terakhir beliau menjelang wafatnya, penglihatan beliau semakin kabur. Seiring dengan berjalannya waktu, bertepatan waktu zuhur hari Ahad tanggal 20 Rabiul Tsani tahun 1033 Hijriah, ruh beliau yang suci terbang menuju Inliyin. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyadh di waktu asar keesokan harinya ketika beliau wafat. Sedangkan Habib Ali sendiri meninggalkan 5 anak, 4 putra dan 1 putri dari 2 orang istri. Yang pertama seorang wanita Gazam yang mempunyai anak bernama Habib Abdullah, sedangkan istri beliau yang kedua yang bernama Syarifah Fatimah binti Habib Muhammad Maulahilah dan mempunyai 4 anak, yaitu bernama Habib Muhammad, Habib Ahmad, Habib Anwi, dan Syarifah Khadijah, semuanya bermarga Al-Habsyi. Di antara putra beliau ada yang menetap di Solo, Indonesia, yaitu Habib Anwi bin Ali Al-Habsyi, ayah dari Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Sekedar cerita, di waktu Habib Ali masih berumur 7 tahun, beliau dipanggil ibunya, "Wahai Ali, apakah engkau mau mendapatkan ridho dariku di dunia dan di akhirat?" Tanya beliau sang ibunda tercinta. "Ya Umi," kata beliau menjawab, "kalau engkau mau mendapatkan ridho dariku, ada syaratnya." "Apa syaratnya Umi?" tanya Habib Ali penasaran. "Engkau harus bertemu dengan datukmu Rasulullah," jawab ibunda Habib Ali, yang membuat Habib Ali yang masih kecil menjadi bingung. Beliau tidak tahu caranya untuk bisa bertemu dengan datuknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau pun mencari tahu dan belajar kepada guru-gurunya, hingga akhirnya salah satu guru beliau berkata, "Hai Ali, jika kamu ingin bertemu dengan Rasulullah, maka kamu harus mencintai beliau terlebih dahulu, dan tak ada rasa cinta jika engkau tak kenal dengan orang yang dicinta," kata sang guru, hingga membuat Habib Ali belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Tak lupa pula juga beliau bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya beliau Habib Ali bertemu dengan datuknya Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau terbangun dari tidurnya, Habib Ali langsung memberitahu ibunya, "Ya Ummi, Ali sudah bertemu dengan baginda Rasulullah," kata Habib Ali sambil menangis haru. "Wahai Ali, di mana engkau bertemu dengan datukmu?" tanya ibu beliau. "Di dalam mimpiku Umi," kata Habib Ali. "Wahai Ali, pergilah dari hadapanku, engkau bukan anakku," usir sang ibunda tercinta, yang membuat Habib Ali menangis. Maksud hati ingin membuat sang ibunda senang, namun malah sebaliknya. Namun Habib Ali tak berhenti di situ. Dia pun kembali bermunajat kepada Allah, hingga akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, beliau bertemu lagi dengan Nabi Muhammad lewat mimpinya. "Duhai Ali, anakku, sampaikanlah salamku kepada ibumu," kata Rasulullah dalam mimpi beliau, hingga akhirnya beliau langsung mengetuk pintu kamar umminya tatkala beliau sudah bangun dari tidurnya dengan menangis terseduh-seduh. "Ummi, anakmu telah bertemu lagi dengan baginda Nabi Muhammad. Beliau mengirimkan salam pada Ummi," kata Habib Ali, yang membuat ibu beliau keluar dari kamarnya. "Wahai Ali, kapan dan di mana engkau bertemu dengan datukmu?" tanya sang ibunda. "Aku bertemu dengan beliau di dalam mimpiku," jawab Habib Ali dengan tangis tak putus-putus. "Pergi dari hadapanku, engkau bukan anakku," usir sang ibunda lagi, yang membuat hati Habib Ali runtuh. Keesokan harinya beliau mengadu lagi kepada guru-gurunya, sedangkan Habib Ali sendiri semakin hari semakin gelisah. Setiap detik beliau terus mengadu dan bermunajat kepada Allah. Tibalah suatu malam ketika beliau hanyut dalam lautan munajat dan mahabbah yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau sujud yang sangat lama. Tiba-tiba dalam sujud beliau mendengar suara yang lemah lembut. "Wahai Ali, angkatlah kepalamu, datukmu ada di mata zahirmu." Begitu Habib Ali mengangkat kepalanya sambil membuka kedua pelupuk matanya, secara perlahan
bergetarlah semua tubuh Habib Ali. Beliau menangis dan berkata, "Marhaban bikum ya jiddi ya Rasulullah," yang artinya, "Selamat datang wahai kakekku ya Rasulullah." Ternyata sosok tersebut adalah Rasulullah yang berada di depan Habib Ali. Kemudian Rasulullah berkata, "Duhai anakku, sampaikanlah salamku kepada ummimu dan katakanlah kepadanya bahwa aku menunggunya di sini," kata Nabi Muhammad yang seolah-olah gempa bagi Habib Ali. Sekujur tubuhnya pun bergetar ketika melihat sang datuknya dengan wujud nyata, bukan melalui mimpi. Dan dengan perasaan senang, beliau menghampiri kamar ibundanya. "Ya Ummi, aku telah bertemu kembali dengan Rasulullah dengan mata zahirku, dan beliau menunggu Ummi di kamar Ali," kata Habib Ali, yang membuat sang ibunda langsung menghampirinya. Dan tatkala sang ibunda membuka pintu, beliau melihat langsung Rasulullah yang sedang menunggunya dengan tersenyum. Lalu sang ibunda berkata, "Ini baru anakku, engkau telah mendapatkan ridho dariku." Masya Allah, begitu mulianya sang ibunda yang mendidik Habib Ali untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa begitu pentingnya mendidik seorang anak untuk mencintai nabinya, karena Nabi Muhammad bersabda, "An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala thalathi hisalin, hubbu nabiyikum, hubbu ahli baitihi, wa qiraatul Qur'an, wa inna hamlatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla lahu ma'anbiyaihi wa asfiyaihi," yang artinya, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya, dalam artian para habaib dan syarifah, serta tilawatil Quran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah perlindungan Allah di waktu tidak ada perlindungan selain perlindungannya, bersama para nabi dan kekasihnya." Dari kisah ini, semoga kita mendapat barokah dari Habib Ali dan bisa mendidik putra-putra kita seperti halnya Habib Ali. Dan semoga yang menonton video ini mendapatkan barokah dari beliau dan bisa bertemu dengan beliau baik di alam mimpi maupun di alam nyata, dan bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah kelak. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.